wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa agar pelajaran kali ini bisa menuntut ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari ketua kelas bisa menyiapkan berdoa. Ayo Wijayanarko dipimpin berdoa. Siap gerak. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya. Anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran kali ini ya. Kita akan mempelajari tentang pendidikan nilai dan moral Pancasila. Sebelum kita lanjut, apakah anak-anak ngerti apa artinya nilai dan moral Pancasila itu? Belum. Ya, nilai merupakan, sebelumnya ya anak-anak ya, nilai itu merupakan kualitas atau prinsip yang dianut oleh individu yang dianggap suatu hal yang penting atau baik yang bermanfaat yang dianut oleh seorang individu atau sekelompok masyarakat. Sedangkan moral itu adalah aturan atau apa ya kalau dikatakan itu aturan atau standar yang mengatur seseorang bagaimana seseorang itu bertindak atau berperilaku. Sampai sini paham ya anak-anak? Tentang arti nilai dan moral. Oke, selanjutnya dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang arti penjelasan dalam berpancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap dan perilaku sesuai dengan Pancasila dan masyarakat. 3. Memberikan contoh tindakan yang mencerminkan nilai Pancasila. Kita lanjut. Apa sih makna berpancasila? Ayo Wijayanarko bisa membacanya. Membangun karakter dan etika pribadi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila setiap hari, bertindak sesuai sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ya, bagus sekali. Sebelumnya anak-anak ya, apakah anak-anak sudah hafal semua Pancasila itu? Sudah. Sudah ya. Oke, sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita bisa menonton dulu edukasi video edukasi ini ya anak-anak. Sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak bisa lihat apa lambang dari sila pertama ini? Apa Wijayanarko gambarnya? Bintang. Bintang ya. Bintang sendiri ini anak-anak mempunyai arti yaitu melambangkan cahaya. Melambangkan cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada manusia agar manusia itu bisa mempunyai sifat keimanan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya. Apa saja contoh dari sila pertama ini kita bisa lihat? Berdoa sebelum dan sesudah makan. Apakah anak-anak sudah mengamalkan sila yang pertama ini contohnya? Ya. Sudah ya. Nah, yang kedua yaitu beribadah. Kita sebagai umat Islam harus memenuhi kewajiban kita sebagai muslim yaitu sholat 5 waktu. Yang ketiga yaitu sikap bertoleransi antar
antar umat manusia ya. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain kepercayaannya. Jadi kalau teman kita ada yang beragama non-Islam, kita harus saling menghargai anak-anak, jangan saling mengucilkan atau membeda-bedakan. Kita harus saling bertoleransi ya. Oke, lanjut yaitu sila kedua anak-anak. Apa ini gambarnya? Rantai ya, rantai. Bunyi sila kedua apa? Ayo coba disebutkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak, sila yang kedua ini melambangkan rantai. Rantai yang saling terhubung. Ini melambangkan hubungan timbal balik antara laki-laki maupun perempuan ini saling mengaitkan dan membutuhkan dalam kesetaraan hak. Contohnya yaitu mengakui kesetaraan hak semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun budaya. Contohnya seperti ini anak ya, penerapan nilai sila kedua ini. Kita sebagai siswa yang berpendidikan, pengetahuan, dan punya etika, kita harus mempunyai kepribadian yang baik ya anak-anak. Kita harus mengamalkan sila yang kedua. Kalau kita melihat teman atau saudara atau kerabat kita mengalami kesusahan atau kena musibah, kita harus membantu ya. Seperti gambar ini ya anak-anak. Ini ada temannya yang sedang jatuh dari sepeda, kita harus membantu. Kita harus saling memanusiakan antara manusia ya. Lanjut. Ini bisa dilihat ya anak-anak ya, contoh ke-1, contoh kedua, dan contoh ketiga. Contoh kedua ini kita mengasihi pengemis atau orang yang tidak mampu, menyisihkan sedikit rezeki kita untuk mereka yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu kita berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita ya anak-anak ya. Contohnya sebelum berangkat sekolah, apakah kalian sudah berpamitan kepada orang tua kalian? Sudah. Seperti apa? Bersalaman atau berteriak? Salaman ya, seperti gambar ini. Jadi kita kalau mau berangkat sekolah maupun pulang sekolah, berangkat ngaji, pulang ngaji, kita harus berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua kita. Oke, jadi anak-anak sudah mengamalkan ya sila kedua ini. Oke, baik, kita lanjut. Sila yang ketiga yaitu apa anak-anak? Bunyinya? Pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Lambangnya yaitu pohon beringin. Pohon beringin ini anak-anak mempunyai arti yaitu pohon besar yang dapat menjadi tempat berteduh bagi orang banyak di sekitarnya ya. Ini melambangkan Indonesia yaitu sebagai tempat bernaung bagi semua warganya, semua masyarakatnya, masyarakat Indonesia yaitu suku bangsa yang beraneka ragam di bawah NKRI ya. Contohnya apa? Kita bisa lihat ya dalam penerapan sila ketiga. Contohnya
Contoh ke satu yaitu saling eh, menghormati ya anak-anak, beraneka ragam, ras, budaya, adat. Kita harus saling menghargai ya, saling eh, tidak boleh saling mencemooh satu sama lain, tidak boleh saling mengucilkan ya, saling membeda-bedakan. Kita semua itu beraneka ragam tetapi harus bersatu ya, harus menjaga kesatuan Indonesia itu ya anak. Kita nggak boleh memecahkan beraneka ragaman itu, seperti Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Yang kedua ini ya, contohnya ya, ini contohnya yang ketiga yaitu menjaga lingkungan sekitar kita. Ini gambar apa anak-anak? Kerja bakti. Kita harus saling membantu satu sama lain ya, untuk mempererat persatuan antara hubungan kita sesama masyarakat di sekitar kita ya. Oke, lanjut sila yang keempat. Oke, sila keempat ini bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa anak-anak? Banteng. Iya, lambangnya ini kepala banteng ya. Kepala banteng ini mempunyai makna anak-anak, yaitu hewan sosial yang suka berkumpul, melambangkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan secara kekeluargaan. Ya, contoh pengamalan sila keempat seperti ini. Berdiskusi kelompok di kelas. Apakah anak-anak sering melakukan diskusi antara teman kalian? Iya. Iya ya. Jadi kalau ada kelompok diskusi harus saling berkomunikasi. Contoh yang kedua, yang ketiga, ini sama-sama bermusyawarah anak-anak ya, bermusyawarah menyampaikan pendapat kita sebagai anggota di dalam kelas kita, mewakilkan salah satu teman kita yang cocok buat pemimpin, buat memimpin kita di dalam kelas itu ya. Contohnya ketua kelas. Ini pemilihan kayak pemilihan ketua OSIS kalau di sekolah itu ya anak-anak. Apakah anak-anak sudah pernah memilih mencoblos untuk pemilihan ketua OSIS di sekolah ini? Sudah pernah kan? Sudah ya. Nah itu contohnya pengamalan sila keempat anak-anak. Kita lanjut ya, sila kelima. Sila kelima, apa anak-anak bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini gambar apa anak-anak? Padi dan kapas ya. Padi dan kapas ini mempunyai makna anak-anak ya, yaitu padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang, yang menjadi syarat tercapainya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia ini. Contoh pengamalannya seperti berikut ya. Kerja bakti. Apakah anak-anak sudah
melakukannya? Ya. Ya, biasanya kita melakukan kerja bakti pada hari Jumat, bahkan setiap hari anak-anak. Saat piket kelas itu kan setiap hari kita bekerja bakti sama teman kita piket kelas itu ya. Contoh kedua dan ketiga, anak-anak bisa lihat sendiri ya. Pasti anak-anak sudah menerapkannya. Saya yakin sudah menerapkannya. Apakah anak-anak sudah mencerminkan sila kelima ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Sudah ya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, Nana. Oke. Kita kan sudah membahas dari sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bahkan kita semua sudah menerapkan pengamalan ya, pengamalan dari sila pertama sampai kelima ya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang apakah ada pertanyaan yang dipertanyakan kepada anak-anak? Ya. Ya. Sekarang waktunya kuis ya kalau sudah paham semua. Apakah yang tadi disampaikan sudah paham semua, Nana? Paham. Paham ya. Sekarang waktunya kuis. Oke. Apa makna berpancasila dalam kehidupan sehari-hari? A. Mengetahui sejarah Pancasila. B. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila. C. Menyebutkan sila Pancasila. Dan D. Menghafal lagu kebangsaan. Ayo Wijener kau jawab. Mana yang paling benar? D. B. Apa bunyinya? Mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita lihat ya jawabannya benar apa salah. Oke, benar ya. Jadi, apa makna berpancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Seperti apa yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi ya. Jadi anak-anak sudah paham ya. Oke, saya kasih satu kuis lagi ya untuk mengasah pengetahuan kalian. Apakah sudah paham benar-benar tentang pengamalan nilai dan moral Pancasila ini? Oke, pertanyaan kedua bisa dibaca Wijener kau? Cara mengatasi hambatan berpancasila adalah A. Menutup diri dari masyarakat. B. Menghindari orang lain. C. Meningkatkan pemahaman nilai Pancasila. D. Mengikuti semua pendapat teman. Oke, jawaban yang paling benar adalah C. C. Apa bunyinya? Meningkatkan pemahaman nilai Pancasila. Iya, meningkatkan pemahaman nilai Pancasila. Kita cek ya, apakah benar jawabannya? Iya benar, jawabannya C, yaitu meningkatkan pemahaman nilai Pancasila. Oke anak-anak, jadi anak-anak semua sudah paham ya tentang penerapan nilai dan moral Pancasila ini. Oke, Bu Guru akan tutup pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua ya Nana. Iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.